udah berapa sih dana yang eh, terkumpul nih? Kalau nggak salah aku kemarin ngeliat di IG itu udah lebih dari 2 miliar rupiah ya, Kak ya? 2 miliar. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur kan tadi seperti yang saya bilang awalnya itu cuma dirancang untuk 2 minggu ya, dua Heeh. minggu ke 8 rumah sakit. Waktu itu saya ya perhitungkan lah kira-kira biayanya butuh berapa gitu. Itu saya perhitungkan butuh sekitar 600 juta untuk 2 minggu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Hidden Project, kali ini kamu bareng Mario di Deep Talk. Di episode ini, Mario akan membahas tentang salah satu komunitas yang aktif selama pandemi corona ini. Komunitas ini memiliki kegiatan yaitu membagikan nutrisi berupa makanan dan minuman kepada para tenaga medis yang selama ini menjadi garda terdepan pada pandemi COVID-19 ini. Langsung saja Mario sudah terhubung dengan Nindya dari Nutrisi Garda Terdepan. Halo Kak Nindya. Ya, halo Mas Gilang. Eh, jadi gini Kak, yang pertama mungkin bisa cerita dulu nih, sharing dulu nih, Nutrisi Garda Terdepan itu kenapa sih kok didirikan dan targetnya itu apa sebenarnya? Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Nindya Permata Bunda. Jadi saya ini sekarang koas tingkat akhir di FKUI. Ya, pertama mau cerita dulu mungkin awal terbentuknya Nutrisi Garda Terdepan itu. Jadi sebenarnya kami ini uh, terinspirasi oleh salah satu guru kami yang waktu itu beliau tuh memberi suplai makanan gitu ke IGD RSCM. Dan dari situ beliau bilang bahwa sebenarnya rekan-rekan sejawat beliau yang utamanya di IGD itu kan memang mereka yang paling awal bertemu ya dengan pasien-pasien utamanya pasien COVID gitu di masa-masa wabah kayak gini gitu. Jadi kita bisa support mereka dengan memberikan nutrisi karena kan memang ketika masa-masa wabah itu uh, apa ya workload-nya itu cenderung naik ya Mas ya. Jadi Hmm. perlu disupport dari segi nutrisi dan APD juga penting tapi nutrisi juga penting gitu untuk uh, keseharian dari para tenaga kesehatan. Dari situ kami waktu itu lebih tepatnya sekitar 5 orang lah dari kami gitu sama-sama anak FKUI juga, sama-sama koas FKUI tingkat 2 tingkat akhir juga. Nah, kami itu kemudian menginisiasi gerakan ini gitu. Jadi memang kebanyakan kebanyakan yang berpartisipasi dalam kegiatan ini memang anak FKUI, tapi juga melibatkan uh, banyak orang-orang di luar FKUI seperti misalkan teman-teman dari fakultas lain di UI, ada juga yang di luar UI seperti itu. Dari FKUI ya Kak ya, berawal dari FKUI itu siapa sih Kak yang Ya, ngajak pertama? sebenarnya yang ngajak itu di antara berlima tadi itu. Jadi teman-teman saya ada Egar, ada kemudian Henny, ada Naila, ada Alifa dan ada saya. Itu yang sampai sekarang juga memang masih menjadi koordinator pusat untuk NGT seperti itu. Jadi awalnya memang kayak gimana ya kayak teman ngajak gitu aja Mas kayak Oh, yuk kita bantu makan awalnya tuh benar-benar targetnya tuh cuma 8 rumah sakit di Jakarta. Waktu itu 8 rumah sakit yang itu memang ada 10 rumah sakit yang menjadi rujukan untuk COVID, tapi yang dua belum fungsional. Jadi waktu itu kami target cuma 8 dan waktu itu memang kami juga awal-awal apa ya dihentikan gitu masa-masa perkuliahan yang datang ke rumah sakitnya dihentikan. Waktu itu wacananya cuma 2 minggu, jadi kami emang waktu itu berpikir, oh mungkin kami akan bantu selama 2 minggu ini untuk mensupport di bidang nutrisi kepada rumah sakit itu, gitu. Nah, tapi ternyata memang di masa PSBB juga diperpanjang seperti itu, jadi sampai sekarang kami masih berjalan. berarti awalnya itu eh, dari 8 rumah sakit aja ya Kak ya? Ya, awalnya dari 8 rumah sakit, targetnya cuma 2 minggu berjalan waktu itu. Mulai bulan apa Kak itu? Mulai awal Maret. Oh, mulai awal Maret. Iya, mulai awal Maret. Nah, itu kok sekarang bisa sampai di Semarang ada, bahkan di Bandung ada, bahkan di kota-kota lain ada, itu gimana Kak awal mulanya?
Ya, jadi awalnya kan memang di Jakarta sendiri awalnya 8 rumah sakit, kemudian semakin banyak ya, semakin banyak yang rumah sakit yang menyatakan bahwa mereka juga butuh untuk disupport di bidang nutrisi. Jadi di Jakarta sendiri jumlah rumah sakitnya bertambah. Kalau sampai Hmm. sekarang yang benar-benar kami pegang tuh ada 15 rumah sakit, tapi di luar itu ada sekitar 20 lebih rumah sakit yang kami support juga. Dan untuk sebenarnya publikasi kami kan cukup masif dan cukup konsisten juga. Jadi teman-teman dari luar kota itu melihat juga itu gerakan kami, sehingga mereka baik yang terinspirasi ingin juga gitu membentuk gerakan ini di berbagai kota tersebut. Gitu. Untuk sekarang itu sudah ada 11 cabang untuk NGT di 11 kota. Wow, udah 11 cabang dari awalnya cuman di 8 rumah sakit di Jakarta, Cuman iya sekarang udah 8. berapa rumah sakit nih yang udah dijangkau oleh NGT? Sekarang udah jadi sebenarnya kami itu kan sistem keluar masuk rumah sakit dalam list kami itu Hmm. selalu dinamis gitu Mas. Jadi setiap minggunya kami selalu evaluasi apakah rumah sakit ini masih perlu bantuan atau tidak. Nah, tapi kalau kami hitung kasarnya tuh sekarang 40 rumah sakit itu sudah ada kami pegang gitu di seluruh Indonesia. Tapi itu masih bisa berubah-ubah gitu jumlahnya. Ah. Nah, itu ngomong-ngomong Kak, udah berapa sih dana yang eh, terkumpul nih? Kalau nggak salah aku kemarin ngeliat di IG itu udah lebih dari 2 miliar lebih ya Kak ya? 2 miliar. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur kan tadi seperti yang saya bilang awalnya itu cuma dirancang untuk 2 minggu ya, dua Ah. minggu ke 8 rumah sakit. Waktu itu saya ya perhitungkan lah kira-kira biayanya butuh berapa gitu. Itu saya perhitungkan butuh sekitar 600 juta untuk 2 minggu itu. Nah tapi seiring dengan berjalannya waktu, rumah sakit yang kami jangkau semakin banyak dan kami punya time limit juga lebih panjang lagi, tidak terbatas pada 2 minggu itu. Jadi sekarang memang kebutuhan biayanya itu sudah mencapai sekitar 4 miliar ya kalau teman-teman bisa lihat. Jadi dan untuk penggalangan dananya kami sudah dapat ya seperti yang Mas bilang itu sekitar 2 miliar lebih. Seperti itu. Hmm. Nah, itu bantuannya macamnya apa aja Kak? Makanan, minuman, nutrisi, atau mungkin ada yang lain? Yang kami berikan ke rumah sakit berarti ya. Iya. Oh ya, jadi untuk rancangannya sendiri itu sebenarnya kami rancang dalam seminggu itu kami turun 1 kali ke rumah sakit. Nanti setiap kali turun ke rumah sakit itu kami berikan bantuan berupa susu dan vitamin dan juga makanan berat. Nah, bedanya ini kalau susu dan vitamin kami memang kasih jatah selama 1 minggu itu. Tapi Hmm. kalau makanan berat ini kami berikan setiap hari. Itu pun tergantung dari peminta rumah sakitnya. Ada yang memang minta full 7 hari, ada yang cuma minta weekday saja, ada yang minta weekend saja. Jadi memang itu tergantung dari rumah sakit masing-masing, tapi basicnya seperti itu. Kami berikan susu, vitamin, dan makanan berat untuk 7 hari. Oke. Nah, itu kan nutrisi garda terdepan kan sekarang udah cukup banyak, udah cukup terkenal lah ya istilahnya ya. Udah followers di Mm-mm. IG udah banyak, bahkan udah diundang salah satu TV swasta kan Kak. Iya. Nah, itu gimana sih maksudnya awal mulanya sampai bisa booming seperti itu, atau di awal itu emang udah niat nih bikin IG juga, bikin apa biar sekalian eh, kan semakin terkenal semakin banyak orang yang nolong juga, semakin banyak orang yang donasi, atau memang di awal yang penting kita bikin aja dulu, nggak kepikiran untuk bikin sosmed, bikin apa gitu. Ya, dari awal emang jadi seperti tadi saya bilang itu kan ada 5 orang yang Heeh. apa ya, bertanggung jawab gitulah atas terbentuknya NGT ini gitu. Jadi kalau bisa saya sebutkan, pertama ada Henny sebagai koordinator NGT, kemudian ada saya sebagai koordinator operasional, ada juga Egar untuk koordinator humas, kemudian ada juga Naila untuk koordinator publikasi dan dokumentasi, dan yang terakhir ada Alifa itu sebagai bendahara NGT Pusat. Nah memang dari awal tuh kami memang sudah merencanakan gitu Mas, bahwa dalam kami menggalang dana ini nggak bisa kami hanya mengandalkan antara orang per orang gitu dalam menyebarkan Heeh. informasi. Jadi kami memang butuh media-media yang lebih besar untuk menyebarkan informasi secara luas. Dari awal memang tim-tim dari
koordinator di bawah koordinator publikasi dan dokumentasi memang sudah menargetkan bahwa dalam menyebarkan informasi nanti kami memang meminta bantuan dari influencer. Makanya dari segi sosmed juga kami sediakan dari awal tuh sudah banyak ada IG, sekarang udah ada YouTube-nya juga seperti itu. Emang kami targetkan untuk bisa menyebarkan informasi seluas-luas. Tapi justru ketika punya banyak cabang seperti ini, itu jadi kendala atau malah semakin bagus pastilah ya. Tapi atau ada kendala-kendala baru nggak sih Kak, ketika mungkin wah udah banyak cabang, jadi ngurusnya mungkin oh donasi dari tempat ini, manajemennya agak susah nggak sih? Jadi kalau masalah manajemen sebenarnya nutrisi garda terdepan ini kan memang punya banyak cabang. Tapi yang berhubungan secara langsung dengan pusat itu adalah terkait crowdfunding yang kami kumpulkan, misalkan dari Kita Bisa, dari Benih Baik, ada yang dari sponsor juga seperti itu. Nah, tapi untuk mekanisme operasional dari NGT cabang itu diserahkan kepada NGT cabang masing-masing seperti itu. Jadi Oh, sebenarnya mungkin uh, memang manfaatnya lebih luas, tapi memang ya koordinasinya juga harus lebih gencar ya Mas ya. Dari segi apalagi kan kami nggak pernah bertemu bahkan teman-teman kami yang dari cabang-cabang itu ya hmm. kami cuma bertemu lewat sosmed aja gitu. Oh Tapi ya. alhamdulillah koordinasi bisa berjalan dengan baik. Untuk anggotanya sendiri mayoritas mahasiswa Kak. Mayoritas mahasiswa. Hmm. Itu gimana Kak? Nggak ganggu jadwal kuliah kan biasanya selama pandemi ini kan kuliah online terus Hmm. bahkan ada keluhan nih wah makin banyak tugas nih kalau online terus malah apa ya malah lebih riwah lah kalau online gini apa nggak ganggu jadwal kuliahnya atau eh, malah banyak waktu luang nih buat membantu sesama. Jadi di awal terbentuknya NGT saya ingat banget itu memang waktu itu saya belum memikirkan tuh tentang kemungkinan adanya pembelajaran jarak jauh. Maksudnya saya juga melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu, tapi saya belum belum apa ya, belum sadar gitu bahwa oh ini bisa jadi salah satu halangan buat turunnya teman-teman NGT untuk menyebarkan makanan. Dari setiap minggunya saya evaluasi dan akhirnya kami memutuskan bahwa tim-tim kami khususnya di Jakarta itu memang turunnya setiap weekend Mas. Jadi biar nggak Oh, mengganggu waktu-waktu kuliah karena kan memang mayoritas dari yang ikut NGT ini adalah mahasiswa dan kebanyakan memang mahasiswa FKUI juga yang semuanya tuh uh, masih dalam tahap pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi kadang dalam seharian pun nggak bisa kita tentukan gitu jadwalnya seperti apa kan. Jadi saya putuskan untuk Jakarta kami akan turunnya setiap weekend saja. Tapi seperti yang saya bilang tadi, memang di setiap cabang itu kami serahkan masing-masing ke merekanya, apakah mereka mau turun di weekdays juga atau mau di weekend itu terserah. terus selama ada kegiatan berbagi makanan dan minuman kepada garda terdepan ini ada protokol khusus nggak sih Kak diterapkan sama mungkin ada aturan khusus yang kalian buat mungkin karena kan bahaya juga kan karena kalau kita Mm. keluar rumah terus mendekat apalagi ke rumah sakit yang notabene di situ banyak pasien juga protokol khususnya apa aja? Jadi sebenarnya kalau dari operasional kami sendiri itu sejak awal untuk teman-teman kami yang turun ke rumah sakit tuh kami berikan alat pelindung diri juga mas. Jadi Hmm. kami minta untuk menggunakan surgical mask, kemudian kami minta gunakan juga cap, apa sih, topinya itu. Topenya. Kemudian setiap kali turun juga kami minta untuk menggunakan bisa jas lab ataupun jas Nelly, jas dokter itu, jas koas itu bisa menggunakan itu. Dan itu memang dari awal kami berusaha konsisten gitu, kami sediakan alatnya di base camp kami juga seperti itu. Jadi tetap Oh, kami himbau juga untuk melakukan social distancing, utamanya ketika ke rumah sakit. Uh, Kami tidak sarankan untuk bersalaman dengan orang-orang yang di rumah sakitnya seperti itu. hmm. Untuk anggotanya sendiri sampai saat ini negatif semua kan Kak? Maksudnya aman tidak ada yang sampai Iya, sakit atau apa?
Iya, alhamdulillah sampai sekarang sih negatif semua. Mm. Cuma waktu itu memang Alhamdulillah. pernah ada yang beliau waktu itu salah satu teman saya lah dia ngaku kayaknya habis ketemu sama ODP gitu. Akhirnya Ah, mereka karena memang kebanyakan anak-anak fakultas kedokteran juga jadi punya punya kesadaran gitu. Saya off dulu ya 2 minggu, saya mau karantina mandiri seperti itu ya. Kami silahkan gitu dan alhamdulillah memang negatif. oke oke. Nah, selama kakak dan teman-teman nih bertugas memberikan nutrisi kepada garda terdepan, ada semacam cerita khusus nggak sih kak? Kayak ya sharing-sharing dari dokter ataupun perawat selama di sana, atau mungkin bagaimana sih ketika mereka menerima bantuan dari nutrisi garda terdepan ini gitu. Ya jadi em, kebanyakan jadi kan kebanyakan dari kami yang turun juga tuh nggak bisa berkomunikasi langsung ya Mas ya dengan baik itu perawat, dokter. Jadi memang kami tuh cukup ngedrop barangnya misalkan karena kan memang harus tetap mengikuti kaidah social and physical distancing juga. Jadi memang kami nggak berhubungan langsung dengan mereka. Nah, tapi dari beberapa rumah sakit itu memang mereka mengirimkan semacam ucapan terima kasih gitu ke nutrisi garda terdepan dan itu memang mewakili mewakili dari teman-teman yang dapat paket bantuannya juga seperti itu. Mereka merasa terbantu dengan diberikannya nutrisi karena memang apalagi ketika wabah ya Mas ya wabah itu kan workload mereka memang tinggi sekali gitu. Kadang sampai bisa lupa beli makan kayak gitu, lupa lupa minum seperti itu. Disediakan saja mereka sudah cukup sulit gitu, apalagi kalau tidak tersedia. Nah, seperti waktu itu salah satu contohnya ada di rumah sakit di Jakarta, itu apalagi di masa-masa puasa kan pergantian shiftnya itu bisa tengah malam ya Mas ya, antara jam 2 jam 3. Nah itu Hmm. masuk di waktu-waktu sahur. Ada beberapa nakes yang akhirnya mereka karena sudah pergantian shift mereka sibuk sekali bahkan tidak sempat sahur. Nah itu jadi mereka kasih feedback juga ke kita apakah bisa diberikan makanannya tuh sebelum waktu itu. Jadi sebelum mulai shift itu jadi bisa mereka makan juga jadi mereka uh, bisa tetap melayani pasien dengan baik tapi juga tidak melupakan untuk makan mereka sendiri karena itu ya penting juga untuk mereka. Selain makanan dan minuman dan nutrisi, ada yang lain yang dibagikan oleh nutrisi garda terdepan. Nah, jadi dalam kami membagikan makanan itu jadi sistemnya itu kan tadi selain kami di susu, vitamin, dan makanan besar, nah makanan besarnya ini bisa kami pesankan langsung dari vendor-vendor catering gitu, tapi ya banyak juga dari donatur-donatur kami yang langsung ingin memberikan makanan besar. Jadi memang donatur-donatur ini tidak terbatas hanya memberikan uang saja, tapi mereka juga banyak yang memberikan makanan siap saji seperti itu. Banyak yang mengirimkan nasi box, banyak yang mengirimkan minuman-minuman yang bergizi seperti itu. Dan itu kami salurkan langsung ke rumah sakitnya juga. Jadi memang kami kembalikan lagi kepada donaturnya gitu. Maka mereka bisa bersedia kasih apa. Terus kakak kan termasuk salah satu mahasiswi kedokteran ya kak. Mhm. Lagi koas ya ini berarti ya. Iya benar lagi koas. Nah, nah itu ya otomatis teman-temannya kan masih satu semester kan ya. Mhm. Nah, apa terkendala nggak sih kak koasnya gitu untuk saat ini, dan pas koas gini jadi kepikiran nggak, wah besok jadi dokter kayaknya susah nih gitu, apalagi kalau ngadepin kayak gini-gini pandemi atau gimana, ada perasaan tersendiri nggak sebagai mahasiswa kedokteran melihat Indonesia saat pandemi corona ini seperti apa? Eh, jadi sebenarnya kalau mungkin saya nggak bisa generalisasi ke teman-teman yang lain ya, tapi kalau misalkan Ah, di FKUI sendiri memang sedang dihentikan proses pembelajaran yang langsung bertemu dengan pasiennya. Jadi memang digantikan oleh pembelajaran jarak jauh dan memang sampai saat ini karena kita juga belum melihat ya kejelasan kira-kira pandemi ini akan berakhir kapan gitu. Jadi memang kami masih terus mengikuti arahan dari para guru-guru kami untuk bisa belajar di rumah. Dan mungkin kalau ditanya apa yang saya rasakan dalam pandemi seperti ini, jadi saya waktu itu sempat mikir kenapa kenapa para koas-koas ini cenderung dirumahkan gitu ya masih jatuhnya.
Dan kalau dari guru-guru kami memang mereka punya pandangan bahwa pertama mungkin untuk mengurangi risiko tertular juga ya. Apalagi memang kami kan sifatnya ketika di rumah sakit itu kalau di FKW sendiri memang belum yang langsung menangani pasien, tapi memang kami masih belajar dari pasien seperti itu, sehingga mungkin uh, terlalu besar gitu risikonya apabila itu dibandingkan dengan penularan COVID. Jadi memang kami diminta untuk belajar di rumah. Nah, mungkin kalau tadi Mas tanya, nanti kira-kira saya asal jadi dokter gimana dalam menangani pandemi seperti ini ya. Iya, benar. Mungkin sekarang jadinya lebih kebayang ya bahwa senior-senior kami yang sudah jadi dokter itu memang mereka tidak bisa seperti kami yang kami mungkin masih bisa belajar di rumah, tapi mereka benar-benar turun, mereka merupakan bagian dari garda terdepan juga, dan memang kami mengambil resiko sebagai petugas kesehatan dengan mengetahui hal ini gitu, bahwa apabila nanti terjadi sesuatu dengan kesehatan dunia gitu, kami tidak boleh mundur dan harus tetap maju gitu Mas. Oke. Ketika pandemi kayak gini kan uh, yang membuat nutrisi garda terdepan atau mungkin kak dan teman-teman lah berlima kemarin. Kenapa sih kok milih makanan dan minuman ya? Padahal di awal-awal itu kan kayak isu-isunya kan lebih, wah kekurangan APD, kekurangan alat medis, kekurangan masker. Kenapa kok yang dipilih malah nutrisi untuk garda terdepan? Jadi pertama mungkin saya jawab karena untuk dari segi APD sendiri itu dari senior kami itu memang sudah membuat gerakan tersebut gitu. Jadi hal itu sama baiknya kan mereka juga sudah menjangkau berbagai rumah sakit juga di seluruh Indonesia, dan waktu itu kami berpikir selain APD kira-kira apa lagi yang perlu kita support untuk para tenaga medis ini gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, mereka tuh bukan cuma perlu proteksi terhadap kumannya, tapi juga perlu proteksi dalam meningkatkan imunitasnya, dan itu dengan mempertahankan status nutrisi yang baik gitu. Jadi kami berusaha support di situ. Jadi sebenarnya kalau bisa bilang gerakan dari teman-teman yang menyediakan APD dengan yang kami lakukan itu sama-sama sejajar untuk meningkatkan keamanan para nakes. Oke. Kalau boleh tahu yang gerakan APD itu apa kak? Kalau gerakan APD itu yang sama-sama diinisiasi oleh kakak kelas saya di FKUI juga, itu namanya COHOP Mas. Itu diinisiasinya oleh kakak kelas saya namanya Kak Yosi dari angkatan 2014. Oke. Berarti emang karena udah ada gerakan APD terus berpikir untuk gerakan baru nih, kira-kira apa yang bermanfaat untuk tenaga kesehatan gitu ya kak? Iya. Terus untuk alur donasinya sendiri di nutrisi garda terdepan seperti apa kak? Jadi untuk alur donasinya itu kita ada 3. Jadi pertama adalah dengan crowdfunding. Crowdfunding itu yang tadi saya bilang, kami bekerja sama dengan Kita Bisa dan Benih Baik. Jadi kami bikin platform penggalangan dana di sana, dan sudah cukup banyak bantuan yang masuk lewat platform tersebut. Kemudian yang kedua itu donasi bisa langsung disalurkan Mas ke rekening kami atas nama Alifah Husnia. Itu tadi bendahara kami, ke rekening BNI, dan itu banyak juga donasi-donasi yang masuk ke sana, utamanya donasi-donasi dari sponsor seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang ketiga itu adalah fundraising third party. Jadi itu misalkan suatu produk itu melakukan penggalangan dana, dan nanti dari penggalangan dana itu akan diserahkan ke kami untuk kami salurkan ke rumah sakit. Gitu. Jadi ada 3 mekanisme seperti itu. Nah itu yang dari salah satu produk itu dari nutrisi garda terdepan mengajukan ke mereka, atau mungkin produk-produk tersebut tertarik nih ketika melihat nutrisi garda terdepan melakukan gerakan ini? Jadi kebanyakan memang dari produk-produk tersebut yang ingin menggalang dana, cuma mungkin mereka untuk approach ke rumah sakit langsungnya kan belum ada linknya gitu ya Mas ya. Jadi mereka bekerja sama dengan kami gitu. Oke, mungkin nanti link IG dan donasinya bisa kita taruh di link deskripsi di bawah ya kak ya.
Iya. Nah, lanjut nih Kak. Terakhir mungkin ada saran nggak sih Kak buat masyarakat nih selama pandemi ini ketika akan mungkin menggalang donasi ataupun berbagi kepada sesama itu seperti apa Kak? Karena kan kita lihat kayak udah banyak banget donasi-donasi dijalankan atau digerakkan. Itu lebih baik kita masyarakat lebih baik kita bikin donasi sendiri aja lah, nah, atau kita donasi aja ke yang udah ada, atau mungkin lebih baik ya udah kita di rumah aja, kita berjuang dengan di rumah aja udah cukup gitu. Jadi sebenarnya ini bagian dari edukasi ke masyarakat juga ya Mas ya. Jadi dalam masa pandemi seperti ini memang baiknya kita tetap mematuhi pemerintah. Jadi seperti yang Mas bilang tadi itu sebenarnya untuk stay at home itu adalah hal yang paling baik dilakukan sekarang. Juga untuk mengurangi risiko terpapar infeksi. Jadi itu merupakan suatu bantuan yang sangat besar gitu dari masyarakat kalau memang kita bisa mematuhi itu. Dan selain itu yang kedua, selain kita berusaha melindungi diri kita sendiri, kita tidak boleh lupa untuk menjadi bagian dari perjuangan dalam melawan pandemi ini juga. Mungkin memang kita tidak turun langsung, tapi kita bisa empower yang para garda terdepan yang berjuang di sana. Nah, di sekarang memang sudah banyak sekali ya Mas ya platform-platform donasi, baik itu donasi APD, donasi nutrisi, banyak juga yang donasi-donasi dalam bentuk lainnya. Dan itu ya, kalau saya sarankan sih memang karena sudah sangat banyak sekali platform donasi itu mungkin baiknya untuk difokuskan pada satu titik aja gitu. Karena bisa dibilang bahwa yayasan-yayasan yang terbentuk itu mereka punya mekanisme yang cukup baik gitu bagaimana menyalurkan ke rumah sakit. Jadi pesan sponsor yang terakhirnya mari teman-teman, mari berdonasi di nutrisi garda terdepan. kita Oke. kita kita support nutrisi untuk para tenaga kesehatan kita juga agar kita bisa melewati pandemi ini dengan baik segera mungkin. Oke. Ini ada lagi Kak, ternyata satu lagi pertanyaan yang terakhir dari yang terakhir. Ya, setelah setelah pandemi ini, apakah nutrisi garda terdepan akan tetap lanjut jadi komunitas sosial atau udah nih selesai sampai di sini aja misinya? Jadi sebenarnya pertama untuk gerakan ini kalau ditanya kapan akan berakhirnya tentu saja saat pandemi ini berakhir ya Mas ya. Saat kami dirasa sudah tidak perlu lagi gitu mensupport para tenaga kesehatan dalam bidang nutrisi. Untuk pertanyaan yang tadi Mas bilang itu setelah selesai apakah nutrisi garda terdepan akan tutup atau misalkan akan beralih jadi yayasan sosial gitu. Kalau itu memang saya belum bisa jawab untuk sekarang, tapi dari terakhir pembicaraan antara 5 orang tim itu, kami punya apa ya, punya rencana lah, punya rencana bahwa ternyata gerakan yang kami inisiasi secara dadakan ini pun sebenarnya bisa direspon secara positif gitu. Baik itu dari tim yang bergabung, baik itu dari donatur-donatur. Jujur bagi saya ini merupakan pertama kalinya saya bikin gerakan seperti ini dan saya cukup terkesima gitu dengan ternyata bantuan itu bisa mengalir loh, ternyata orang Indonesia tuh masih banyak yang baik gitu. Jadi Ya, betul. saya rasa kalau misalkan ke depannya mungkin itu si garda terdepan ini hanya ditutup saja gitu, sayang sekali ya karena kami dalam membangun timnya juga kan dengan banyak pertimbangan, banyak pembelajaran yang kami lalui gitu. Jadi mungkin ya saya sekarang belum bisa jawab dengan pasti, tapi insya Allah akan kami pikirkan juga untuk bagaimana agar semangat yang dibawa dalam nutrisi garda terdepan ini bisa berlanjut terus. Oke. Iya, karena aku sendiri sih lihat kayak, wah sayang banget nih kalau udah terkenal, dalam hal ini terkenal karena dapat bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi sayang banget kalau ditutup gitu kan. Mungkin bisa apa kayak mungkin memberikan bantuan lain untuk bukan ya bantuan lain lah nanti pada akhirnya kepada tenaga medis, mungkin besok ada yang lebih membutuhkan, ada yang lebih semacam medis di daerah-daerah terpencil atau di mana mungkin nutrisi garda terdepan ya lebih tahu lah ya kalian anak kedokteran.
gitu. Oke, sampai di sini aja sih mungkin Kak, mengenai Iya, nutrisi garda terdepan ini. Terima kasih udah mau sharing-sharing banyak sama kita. ya, terima Dan kasih juga Mas Gilang. Mario Kak, Mario bukan dia. Oh, oh Mario ya. Ya, Ngomongin saya Gilang, wah oh beda ya. iya, kita udah sama terakhir ini belum kenal loh. Gilang itu yang tadi tim riset kita Kak. Oh, iya, Nah, oke, oke. Maaf ya oke. Mas Mario. Ya nggak apa. Oke, makasih Kak atas sharing-sharingnya kali ini dan semoga nutrisi garda terdepan bisa menjalankan misinya dan pandemi ini dapat segera berakhir lah ya. Tuh. Hmm. Oke, terima kasih Kak. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Iya, terima kasih juga Mas Mario. Oke, itu tadi obrolan kita bersama Kak Nindya Permata dari Nutrisi Garda Terdepan. Jadi ternyata masih banyak ya orang Indonesia yang suka tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satunya itu komunitas Nutrisi Garda Terdepan bersama para donaturnya. Jadi pesan aku buat teman-teman dan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini kita jangan lupa untuk saling tolong menolong karena sekecil apapun pertolongan kita itu akan bermakna untuk orang lain dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Sekian TikTok kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.